Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu bahagia walaupun cuacanya hari ini agak-agak gerimis ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak ibu, masih di tema 1, subtema 3. Kali ini kita akan membahas mengenai bunyi memantul dan menyerap. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bunyi memantul. Apa itu bunyi memantul? Bunyi memantul adalah jika gelombang bunyi mengenai benda yang keras seperti dinding, batu, semen, besi, kaca, dan lain-lain. Ya. Bunyi atau suara yang dikeluarkan akan kembali terdengar oleh orang yang mengeluarkan suara atau bunyi tersebut. Nah, jadi kalau istilah kita dipantulkan atau dia membal ya, kayak bola yang ditendangkan ke dinding, dia akan kembali mengenai orang yang melempar. Begitu juga dengan bunyi. Setiap orang yang mengeluarkan bunyi atau suara tadi akan memantul atau kembali sama kita. Itu yang dikatakan bunyi memantul. Bunyi memantul tadi ada dua macam. Yang pertama ada namanya gaung atau perdam. Gaung itu tadi maksudnya adalah bunyi yang dikeluarkan atau dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh. Ya. Bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh. Maksudnya apa? Misalnya kita berada di ruangan atau kamar kosong, ya, kita menjerit, lalu bunyi tadi akan kembali terdengar. Misalnya, dia akan kembali lagi terdengar, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu dikatakan gaung atau perdam karena itu berada dalam jarak yang dekat. Ada lagi yang namanya gema. Gema itu adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Ya, mungkin ini pun pernah kita lakukan ya nak. Contohnya saja pada saat kita jalan-jalan ke daerah-daerah pantai, bukit atau pegunungan. Ketika kita mengeluarkan suara, akan terjadi gema. Contohnya misalnya kita bilang gitu, akan keluar suara yang akan kembali memantul kepada kita seperti kita bilang seperti itu. Biasanya itu dikatakan gema yang akan memantul pada dinding yang jauh. Jadi selain itu, manfaat bunyi memantul bukan hanya berada di ruang kosong atau di daerah pegunungan saja. Ternyata manfaat bunyi memantul juga terdapat dalam dunia kedokteran. Itu bisa kita lihat atau mungkin ada ya di antara kalian yang pernah ikut orang tuanya periksa adik bayi ya di dokter kandungan. Ketika ada alat yang namanya USG menempel di perut orang tuamu, di perut ibumu, maka akan ada suara yang ditampilkan atau didengarkan dari mesin USG tadi berupa detak jantung atau gerakan adik bayi yang ada di dalam perut ibu kamu. Nah, itu juga dikatakan bunyi memantul. Oke. Selain bunyi memantul, ada juga yang dikatakan dengan bunyi yang menyerap. Apa itu bunyi menyerap? Bunyi menyerap terjadi ketika gelombang bunyi mengenai benda-benda yang lunak seperti kain, karpet, kertas, gabus, dan lain-lain. Biasanya bunyi menyerap ini dimanfaatkan untuk ruangan-ruangan atau tempat-tempat yang akan mengeluarkan suara yang kuat. Contohnya saja bioskop. Lalu ada lagi studio musik. Siapa yang pernah ikut abang kakaknya latihan band katanya, latihan musik. Biasanya itu dilakukan di ruangan tertutup yang agar tidak mengganggu orang-orang sekitar. Ruangan tersebut dilapisi oleh kain, biasanya karpet itu ya, untuk menyerap bunyi dari
alat musik atau suara-suara yang menggunakan pengeras suara agar tidak mengganggu orang-orang di sekitar tempat musik tersebut atau bioskop. Nah, siapa yang udah pernah ikut orang tuanya menonton di bioskop? Biasanya itu di dindingnya akan ada karpet, dindingnya, atapnya, lantainya akan ditempeli karpet atau kain biasanya. Fungsinya untuk menyerap suara agar tidak keluar suaranya mengganggu aktivitas orang yang ada di luar gedung bioskop tadi. Ya, jadi itu sebagai pengantar mengenai bunyi memantul atau bunyi menyerap. Lalu kita lanjut mengenai permainan tradisional. Ya, permainan tradisional. Ada banyak sekali permainan tradisional yang ada di Indonesia. Karena kita terdiri dari Sabang sampai Merauke, jadi banyak sekali permainan tradisional ya. Permainan tradisional adalah permainan zaman dahulu yang sesuai dengan budaya Indonesia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan memupuk rasa nasionalisme. Permainan tradisional biasanya dilakukan secara kelompok atau perorangan, ya. Tanpa kita sadari, setiap hari kita bersama teman-teman sekitar rumah atau teman-teman sekolah selalu melakukan permainan-permainan tradisional ya nak. Kita pikir itu permainan biasa, itu biasa kita lakukan. Ternyata apa yang kita kerjakan itu termasuk permainan tradisional. Permainan tradisional tadi biasanya dilakukan rame-rame ya. Jadi supaya apa itu dilakukan rame-rame? Agar memupuk rasa cinta, rasa kebersamaan, rasa nasionalisme antara dirimu dan teman-temanmu. Ya. Contohnya apa saja sih Bu permainan tradisional itu? Ada engklek. Oh, ternyata engklek permainan tradisional. Ada enggram, ada congklak, kelereng, patok lele, lompat tali, dan lain sebagainya. Itu semuanya kita lakukan selalu bersama teman-teman ya. Biasanya permainan tradisional itu dilakukan secara berkelompok. Contohnya saja seperti patok lele atau lompat tali ya. Main karet. Nah, kita kalau orang di Sumatera Utara khususnya di Kota Gunung Tinggi biasanya kita bilangnya main karet ya, lompat tali. Ada juga namanya main kelereng, kalau kita namanya main guli ya nak. Itu dilakukan bersama-sama dengan teman. Apabila kita melakukannya bersama-sama akan mengikat tali persaudaraan, akan mengikat kebersamaan, rasa sayang terhadap teman. Itu lebih baik, sangat jauh lebih baik daripada kita bermain sendiri. Apa permainan sendiri yang sekarang ini sedang tren di antara kamu semua? Apa itu nak? Main game online. Itu adalah dunia tak nyata atau dunia maya. Hanya kau dan handphonemu yang tahu apa yang kau lakukan. Itu sangat-sangat tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Karena satu, tidak adanya ikatan persaudaraan di game online tadi. Dua, adanya saling bermusuhan. Pasti kan biasanya game online itu perang-perangan ya, perang-perangan, persaingan gitu. Lalu apalagi kau tidak kenal dengan lingkunganmu, tidak kenal dengan orang-orang sekitarmu. Karena apa? Kau sibuk dengan urusanmu sendiri, kau sibuk dengan gamemu sendiri, kau sibuk dengan bayangan yang tak nyata. Sementara kalau kita bermain permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh 2 orang atau lebih, otomatis kita akan bersama dengan teman-teman. Teman-temannya nyata ya nak, bisa dipegang, bisa tertawa bersama, bisa berlari bersama, lompat bersama. Itu semua akan menciptakan rasa sayang, rasa cinta kasih, persaudaraan, mengikat pertemanan, dan sangat jauh ya, tidak ada merasa berbeda dengan temannya, walaupun mungkin berlainan suku, berlainan agama, berlainan tingkat sosial. Akan tetapi dengan adanya permainan tradisional tadi, kau akan menjadi lebih bahagia, lebih mengenal temanmu, lebih akrab, lebih bersama. Nah, untuk itu ada baiknya permainan-permainan tradisional tadi kita lestarikan agar
tidak punah, agar anak cucu kita nanti akan tetap melakukannya, agar kau masih bisa merasakan kebahagiaan yang nyata tanpa harus sibuk dengan gadget dan dunia tak nyatamu. Oke, sekian dulu pengantar IPA dan SBDP dari saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tugas akan saya fotokan dan akan saya kirim melalui WA group. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.